Shalom Bapak Ibu, kita bersama akan merenungkan sebuah topik tentang dikuatkan untuk menguatkan. Kita bersama membaca dari Mazmur 71 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mari bersama kita berdoa. Syukur pada Allah, kami bersama boleh dibangunkan, diberi kerinduan untuk bisa merenungkan dan juga mengikuti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, kami pun juga berdoa agar kiranya kami menjadi pribadi yang boleh terus teduh dan kuat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami ini ya Tuhan boleh memancarkan sinar-Mu. Maka sertai dan pimpinlah hidup kami ini ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, membaca surat kabar akhir-akhir ini tuh bisa berubah menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita mengetahui bahwa ada serangkaian berita bencana alam, ketidakstabilan politik dan ekonomi yang bisa membuat kita khawatir akan masa depan anak ataupun keluarga kita. Belum lagi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada kabar bahwa seorang ibu yang saking pesimisnya terhadap hidup sampai-sampai ia menghabisi nyawa anak-anaknya yang masih kecil sebelum dia sendiri bunuh diri. Miris ya Bapak Ibu. Tapi kata peneliti bernama Garrett, peneliti terapi kelakuan, dia mengatakan bahwa memang ada banyak hal menyedihkan di dunia ini yang berakibat fatal hingga seseorang itu menyerah dengan hidupnya. Nah Bapak Ibu, sekalipun dikatakan oleh peneliti demikian, tetapi jangan memfokuskan kehidupan kita ini pada hal tersebut. Justru pikirkanlah, ada hal-hal yang potensial yang lebih baik akan muncul dari berbagai masalah. Misalnya nih ya, pengobatan penyakit yang lebih canggih. Dan kita juga melihat bahwa kehidupan sosial dan di dalam mereka memperjuangkannya, seperti para aktivis yang juga peduli akan pemanasan global. Nah, dikatakan Bapak Ibu bahwa 9 dari 10 orang Amerika yang disurvei oleh Garrett ini, mereka yang mengalami kekhawatiran hidup, ada dinyatakan 2 perbedaan besar. Yang pertama, mereka membiarkan masalahnya itu berkubang dalam kehidupan mereka. Tetapi yang satunya itu lagi memfokuskan diri untuk melakukan suatu perubahan yang mereka bisa untuk keluar dari masalahnya, bahkan tetap berbagi kekuatan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang yang terakhir inilah Bapak Ibu yang biasanya kita lihat bahwa hidupnya merasa bahagia dengan kehidupannya. Tentu hidup ini Bapak Ibu selalu memberi kepada kita pilihan, menyerah dan kalah dengan tekanan kehidupan, atau fokus pada kekuatan hidup walau seolah itu kecil dan hampir padam. Buat kita anak-anak Tuhan, ada hal yang sangat menghibur Bapak Ibu. Tuhan memberikan janji-janji firman-Nya tentang perlindungan dan jaminan penyertaannya. Tapi hidup akan terasa lebih baik, berarti bila kita ini juga bisa turut mendistribusikan apa yang kita punya untuk berbagi kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ibu Teresa pernah mengatakan, jangan tunggu seorang pemimpin, tetapi lakukanlah sendiri dulu satu demi satu. Nah, mari terus kita berbagi kekuatan, saling menguatkan hingga kita lupa cara menyerah dengan tekanan kehidupan. Mari bersama kita menguatkan diri kita Bapak Ibu, supaya kita juga bisa menguatkan sesama kita. Mari kita berdoa. Hidup kami ini ya Tuhan adalah sepenuhnya topangan tangan-Mu.
sehingga tatkala kami boleh berdiri tegak saat ini, itu semua adalah pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan dan juga naungan Tuhan atas kehidupan kami. Maka biarlah kami bermegah di dalam Engkau dan bukan karena kekuatan kami. Bantulah kami untuk kami bisa menguatkan diri kami sebelum kami menguatkan sesama kami yang berada di dalam keterlantaran, berada di dalam kegelisahan, berada di dalam sesuatu yang terpojok akan tekanan hidup. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh menopang hari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus bersandar di dalam kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.